الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kembali kita lanjutkan ya, yaitu tentang bab al-adzan wal iqamah. Bab adzan dan qamat. Al-adzanu lughatan al-i'lam ya. Adzan secara bahasa itu maknanya al-i'lam, yaitu pemberitahuan. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran surat At-Taubah ayat 3, wa adzanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh, yaitu pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya kepada manusia pada haji akbar ya, bahwasanya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat wa adzanum minallah, yaitu adzan yang maknanya pemberitahuan ya. Ini secara lughatan. Adapun syar'an ya, secara syariat yang dimaksud dengan adzan al-i'lam bi dukhuli waqti salatil mafrudati bi alfadhim makhsusah ya, yaitu jenis ibadah ya. Maka adzan itu ibadah, jenis ibadah dengan memberitahukan masuknya waktu salat wajib dengan lafaz-lafaz yang khusus ya. Ibadah dengan cara memberitahukan masuknya salat wajib dengan lafaz-lafaz khusus ya. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa adzan ini ya, itu untuk salat wajib dan salat Jumat ya. Jadi ya, untuk salat wajib dan salat Jumat itu adanya adzan ya. Maksudnya adzan dan qomat. Adapun salat yang tanpa adzan hanya qomat ya, itu adalah salat jamak dan qadha ya. Salat jamak dan qadha. Sekali lagi, untuk salat wajib dan Jumat ya, itu ada adzan dan ada apa? Qomat. Untuk salat jamak ya dan qadha itu hanya ada qomat ya. Hanya ada qomat ya. Kemudian salat dengan lafaz khusus selain adzan dan qomat ya, itu seperti salat gerhana ya, itu ada lafaz khusus, tidak dengan adzan dan tidak dengan qomat ya. Kemudian ya, yang tidak perlu adzan dan tidak perlu qomat itu salat-salat sunnah umumnya, seperti ya salat istisqa ya, salat Id ya. Ya hampir seluruh salat sunnah itu tidak ada adzan dan qomat ya. Maka adzan dan qomat itu ada pada salat wajib dan salat Jumat ya. Dan adzan ini jenis ibadah ya. Jenis ibadah. Jadi bukan hanya sebatas pemberitahuan saja. Ini adalah ibadah. Ya, kalau ibadah maka adzan ini harus dibangun di atas dalil ya. Dibangun di atas dalil ya. Dengan lafaz-lafaz khusus, dengan lafaz-lafaz yang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Lafaz adzan itu berbeda-beda ya. Lafaz adzan berbeda-beda ya. Karena apa? Karena muadzin Nabi pun berbeda-beda ya. Ada berapa muadzin Nabi? Dua. Pertama Bilal, yang kedua
Itu di Madinah. Muadzin Nabi semuanya 4. Di Madinah 2, Bilal ibn Rabah dan Abdullah ibn Ummi Maktum. Ya, Abdullah ibn Ummi Maktum ini untuk azan awal sholat subuh. Ya. Kemudian ada lagi di Masjid Quba, Sa'ad al-Qard. Ya. Kemudian ada lagi di Mekah, muadzin Nabi Abi Mahdhurah. Ya. Karena muadzin Nabi ini banyak, ya, maka sifat azannya pun banyak. Ya. Ada kurang lebih 3 sifat azan nanti. Yang Nabi ajarkan kepada para muadzin itu berbeda-beda. Jadi intinya, ya, adzan yang kita dengar selama ini itu hanya salah satu dari sifat adzan. Ya. Adzan yang kita dengar, qomat yang kita dengar itu salah satu dari sifat adzan. Ya. Ini yang jumhur ulama katakan adzan Bilal. Ya. Ya, adzannya Bilal di kota Madinah. Ya. Wa huwa ala ikhtisarihi mustamilun ala masailil aqidah, ya. Adzan ini, ya, walaupun ringkas lafadznya, ya, tapi mengandung banyak dari permasalahan akidah, ya. Pertama, lafadz takbir, ya. At-takbir yatadammanu wujudallah wa isbati sifatil jalali wal 'azamati lahu. Lafadz takbir ini terkandung di dalamnya, ya, tentang eksistensi Allah Subhanahu wa taala, ya. Menunjukkan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan akan adanya atau menetapkan sifat-sifat mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wasyahadatan tuthbitani at-tauhid al-khalis, ya. Adapun 2 syahadat la ilaha illallah itu menetapkan ketauhidan yang murni. Wa risalata Muhammad, dan adapun syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu menetapkan dengan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya, baik syahadat kepada Allah atau syahadat Rasul, keduanya tanfiyani syirka, ya, menafikan yang namanya kesyirikan, ya. Kemudian wa du'a'u ilal falah yushiru ilal ma'adi wal jaza. Adapun ajakan, ya, hayya 'alal falah, kalimat hayya 'alal falah itu, ya, menuju atau mengarah kepada adanya hari kebangkitan dan adanya hari pembalasan, ya. Itu diantara mutadammin fil adzan, ya. Apa yang terkandung dalam lafaz-lafaz adzan, ya, semuanya terkandung permasalahan akidah, ya. Kemudian wa dzakarul ulama lahu hikman azimah, dan para ulama juga menjelaskan, ya, tentang hikmah adzan, ya. Minha idhar syiaril Islam, ya, menampakkan syiar-syiar Islam, ya. Adzan itu bagian dari syiar Islam, ya. Wa idhar kalimatit tauhid, dan juga menampakkan kalimatit tauhid, ya. Wa isbatir risalah, dan menetapkan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini, ya, diantara tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan untukmu penyebutanmu. Jadi nama Nabi selalu disebut, ya, sehari-harinya melalui lafaz adzan, ya, melalui lafaz adzan. Wal i'lam fi dukhuli waqtis salat, ya, dan juga pemberitahuan akan masuknya waktu salat, ya. Wa minha ad-da'watu ilal jamaah, dan di antara hikmahnya juga ajakan untuk berjamaah, ya, ajakan untuk berjamaah. Itu di antara hikmah adzan. Wa fil qiyami bihi fadlun azim. Adapun keutamaan adzan, ya, adzan ini memiliki banyak keutamaan. Ringkasnya, ya, ringkas dari keutamaan adzan, yang pertama, muadzin, ya, muadzin itu akan diampuni dosa-dosanya sejauh suara adzannya, ya, sejauh suara adzannya. Yang kedua, muadzin, ya, itu akan disaksikan, ya, oleh makhluk yang mendengar suara adzannya, ya. Yang ketiga, muadzin akan mendapatkan pahala orang yang sholat di masjid tersebut, ya. Ini diantara keutamaan adzan, ya. Kemudian juga muadzin, ya, itu kata Nabi, atwalun nasi unuqan yaumal qiyamah, ya, orang yang lehernya paling tinggi di hari kiamat. Maksudnya apa? Dia tidak akan tenggelam karena keringatnya ketika matahari didekatkan hingga sejengkal, ya, karena saat itu, ya,
Seorang itu akan tenggelam dengan keringatnya sebagaimana amalnya. Ada yang keringatnya nyampe tumit, ada yang keringatnya nyampe lutut, ada yang keringatnya nyampe leher. Dan para muadzin itu mereka yang tidak akan tenggelam ya oleh keringatnya dengan sebab adzan tadi. Oleh karena itu ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wasoffil awal." Kalau seandainya orang-orang itu tahu keutamaan yang besar di balik adzan dan shaf pertama ya. Kalau seandainya orang-orang itu tahu apa yang ada di balik adzan dan shaf pertama, tsumma lam yajidu illa ayyastahimu, dan dia tidak mendapatkan kecuali dengan diundi, lastahamu, maka pasti mereka akan mengadakan undian. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan akan besarnya keutamaan adzan dan keutamaan shaf pertama. Ya, itu diantara ya keutamaan bagi para muadzinin. Ya. Kemudian wal adzanu wal iqamatu kullu wahidin minhuma fardun 'alal kifayah. Adzan dan qomat itu hukumnya fardu kifayah 'alar rijali lis salawatil khamsi wal jumu'ah. Ya. Hukumnya fardu kifayah untuk lelaki ya, bagi salat yang 5 dan salat Jumat. Wa huma min sya'airil islami dhahira. Keduanya termasuk syiar Islam yang harus ditampakkan. Oleh karena itu yuqatalu ahlu baladin tarakuhuma. Ya. Nabi memerangi daerah wilayah yang tidak didengar darinya suara adzan ya. Yang tidak didengar darinya suara adzan. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza ata qauman, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendatangi suatu kaum, la ya'rifuhum yastadillu ala islamihim bil adzan. Ya, ketika Nabi mendatangi suatu kaum atau suatu tempat ya, Nabi itu mengambil dalil dengan adzan. Kalau terdengar adzan di tempat tersebut maka penduduknya muslim. Ya. Wa ala kufrihim bitarkihi. Kalau enggak terdengar adzan maka penduduknya kafir. Ya. Oleh karena itu adzan dan qomat itu termasuk syiar-syiar Islam ya. Termasuk syiar dari syiar-syiar Islam. Wa kana ya'muru man yastami'u ilaihim fi awqatis salawat. Maka Nabi mengutus ya untuk mendengarkan di waktu-waktu salat ya apakah ada azan atau tidak ya. Bahkan ya ketika Nabi ingin menyerang suatu tempat itu ditunggu waktu salat ya. Ada azan apa tidak ya. Kalau ternyata dikumandangkan azan maka Nabi tidak jadi menyerang ya. Kalau tidak terdengar adzan maka Nabi menyerang karena penduduknya adalah orang-orang kafir ya. Itu subhanallah. Jadi adzan dan qomat itu patokan ya. Negeri itu negeri muslim, tempat itu tempat yang dihuni oleh orang-orang muslim atau tidak ya. Wa qad syuri'a fil Madinah ya. Adzan ini disyariatkan di Madinah ya. Tepatnya di tahun pertama ya. Di tahun pertama. Hina mastasyara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashabahu fi talabi tariqin ya'rifuna biha dukhulal waqti. Ketika Nabi ya, bermusyawarah dengan para sahabatnya tentang cara untuk memberitahukan bagaimana masuknya waktu sholat ya. Sebagian lagi ya, sebagian dari mereka mengusulkan dengan lonceng ya. Sebagian lagi mengusulkan dengan trompet ya. Tiba-tiba ra'a Abdullah ibn Zaid al-Ansari fil manam. Lalu Abdullah bin Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu mimpi ya. Mimpi ya, dalam hadis yang panjang beliau itu mimpi dikelilingi oleh orang-orang yang sedang memikul lonceng ya. Kemudian ya Abdullah bin Zaid al-Ansari ini bertanya ya, apakah kamu jual lonceng tersebut ya. Kemudian orang tadi berkata untuk apa ya. Maka Abdullah bin Zaid ya untuk memanggil orang-orang ketika untuk memberitahukan orang-orang ketika masuk waktu ya. Kemudian ya, maukah aku beritahukan yang lebih dari itu? Ya. Maka orang tadi mengajarkan kepada Abdullah bin Zaid
adzan. Ya. Lafaz tadi, lafaz adzan. Ya. Faqala, kemudian mimpi ini disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi, innaha ru'ya haq, itu adalah mimpi yang benar. Fa'alqihi ala Bilal, ya, maka sampaikanlah adzan tadi, ya, lafaz adzan tadi kepada Bilal, li'annahu rafi'us saut, karena Bilal itu orang yang suaranya kenceng, ya, orang yang suaranya kenceng. Fakana afdalu wasilatin lima'rifati awqatis shalah, maka adzan adalah wasilah yang terbaik untuk memberitahukan bahwa waktu salat itu sudah masuk, ya, untuk memberitahukan waktu salat itu sudah masuk. Hadis pertama tentang bab ini, ya, adalah dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qala, berkata, umira Bilalun ayyashfa'al adzan wa yutiral iqamah. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan lafaz adzan dan mengganjilkan lafaz iqamah, ya. Jadi lafaz adzan itu genap, lafaz iqamah itu ganjil, ya. Adapun makna globalnya, amaran nabiyyu muadzinahu Bilal, ya. Nabi memerintahkan muadzinnya yaitu Bilal radhiyallahu anhu ayyashfa'al adzan, ya, untuk menggenapkan lafaz adzan. Kenapa? Li'annahu li'i'lamil ghaibin, karena adzan itu untuk memberitahukan orang-orang yang jauh, ya. Ya. Makanya, ya, harus lebih keras daripada iqamah. Ya. Iqamah akhfadu minal adzan, lebih rendah daripada adzan. Kenapa? Karena iqamah itu untuk memberitahu orang-orang yang dekat bahwa sholat akan ditegakkan, ya. Kalau adzan, ya, memberitahu orang-orang yang jauh, ya. Fayati bi alfadhihi masna masna, ya. Maka Nabi mengajarkan lafaz adzan itu genap, ya. Wa hadza ada takbir fi awwalihi, ya, selain lafaz takbir, ya, selain lafaz takbir. Faqad sabata tarbi'uhu, karena lafaz takbir itu, ya, telah datang hadis untuk melebihkan dari dua, ya, nanti akan kita jelaskan. Faqad sabata ifraduha, dan juga telah tetap ditunggalkan, ya. Kama amara Bilalan aidan ayyutira al-iqamah, ya. Sebagaimana juga memerintahkan Bilal untuk mengganjilkan lafaz qomat. Li'annahu litambihil hadirin, karena qomat ini, ya, untuk memberitahukan orang-orang yang hadir, ya, orang-orang yang hadir. Jadi ini, ya, hadis pertama menjelaskan bahwa lafaz adzan itu dua, lafaz iqamat itu berapa? Satu, ya. Lafaz adzan itu diulang dua kali, lafaz iqamat itu cuma satu kali, kecuali pada kalimat qad qamatis shalat diulang dua kali, ya. Ini diantara sifat-sifat adzan. Tayyib. Ikhtilaful ulama. Pertama, ya, ikhtalafal ulama fi hukmil adzani wal qamat, ya. Pertama adalah para ulama berikhtilaf tentang hukum adzan dan qamat. Fadhahaba al-Imam Ahmad wa ba'dul Malikiyah wa ba'du Syafi'iyah, ya. Maka Imam Ahmad dan sebagian Malikiyah, sebagian Syafi'iyah, wa ata ila annahuma wajibani 'alal kifayati lirrijalil balighin, ya. Hukum pertama, ya, hukum adzan itu adalah fardu kifayah untuk rijal, untuk laki-laki. Mustadillina ala dzalika bi adillatin katsiratin minha hadisul bab, ya. Mereka berdalil dengan banyak sekali, di antaranya hadis tadi, ya. Di antaranya hadis umira Bilal ayyashfa al-adzan. Li'anna al-amra yaqtadil wujub, ya. Karena perintah itu mengandung makna wajib, ya. Setiap perintah itu mengandung makna wajib. Setiap larangan itu mengandung makna setiap larangan itu, ya, mengandung makna rusak, ya. Al-amru yaqtadil wujub. Perintah itu mengandung makna wajib, ya. Setiap perintah itu, ya, maknanya wajib dikerjakan, ya. Dalam hadis tadi Rasul memerintahkan Bilal, berarti perintah itu mengandung makna apa? Wajib. Itu diantara dalilnya. Kemudian wa minha ma fi sahihain an Malik ibn Huraits. Ya, di antara dalilnya juga, ya, dalil dari Malik ibn Huraits, ya, Huwairis, fal yu'adzin lakum, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melakukan adzan, ya.
Nah, ini juga ya mengandung kalimat perintah ya. Wali annahu min sya'airil islami dhahirah. Dan juga karena adzan termasuk syiar Islam yang zahir. Allati yuqatal man tarakaha, yang diperangi orang yang meninggalkannya ya. Itu pendapat pertama. Jadi wajib alal kifayah. Bukan fardu ain tapi fardu kifayah ya. Wa qad khassa ba'du haula'il wujub birrijali dunan nisa ya. Ya. Kewajiban ini ya hanya untuk laki-laki dan bukan untuk wanita. Kenapa? Lima rawal Baihaqi an Ibnu Umar bi isnadin sahih ya. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari Ibnu Umar dengan sanad yang sahih, laisa 'alan nisa'i adzanun wala iqamah. Tidak ada kewajiban adzan dan iqamat bagi wanita. Ya. Tidak ada kewajiban adzan dan qomat untuk wanita. Ini menunjukkan bahwasanya adzan dan qomat itu kewajiban siapa? Laki-laki. Ya. Kenapa? Li'annahu matlubun minhunna khafdus saut. Ya. Karena yang dituntut dari perempuan itu adalah tidak menampakkan suaranya. Ya, dituntut dari perempuan itu untuk merendahkan suaranya. Wat tasatur, dan untuk berhijab. Ya. Walasna min ahlil jama'atil matlubu laha ijtima. Dan juga para wanita itu bukan ya yang dituntut untuk menghadiri sholatul jamaah. Ya. Makanya mereka tidak wajib atas mereka adzan dan qomat. Ini pendapat pertama yang mengatakan bahwa adzan dan qomat itu hukumnya apa? Fardu kifayah atas laki-laki. Ya, fardu kifayah atas laki-laki. Kemudian yang kedua, pendapat kedua, wa dhahabatil hanafiyyah wa syafi'iyyah ila annahuma sunnatan wa laisa biwajiban. Pendapat kedua yaitu dalam mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i bahwa keduanya itu sunnah bukan wajib. Mustadillina bima sahha an katsirin minal a'immah. Ya, mereka berdalil dengan apa yang sahih dari banyak imam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lailata Muzdalifah ketika mabit di Muzdalifah lam yu'adzin, tidak adzan ya. Ya, ketika menjama salat maghrib isya ya di Muzdalifah beliau tidak adzan. Wa innama aqama faqat, akan tetapi hanya qomat saja. Ya, ini menunjukkan bahwa adzan itu sunnah. Kalau seandainya fardu kifayah, maka Nabi pasti mengadakan adzan ketika bermalam di Muzdalifah. Akan tetapi ya pendapat tadi ya itu bertentangan dengan riwayat Bukhari ya. Ya, riwayat tadi bertentangan dengan riwayat Bukhari dari Ibni Mas'ud ya, annahu shallaha fi jam'in bi adzanaini wa iqamatain ya. Kata Ibnu Mas'ud, Nabi ya salat dengan menjamak maghrib dan isya ya, itu dengan satu adzan dan dua qomat ya. Jadi ketika Nabi bermalam di Muzdalifah itu Nabi adzan ya, memerintahkan untuk adzan ya, untuk sholat maghrib ya, adzan untuk sholat maghrib, tetapi tidak untuk sholat isya. Jadi Nabi melakukan satu adzan dan dua qomat. Satu adzan, setelah adzan qomat untuk maghrib, setelah itu qomat untuk apa? Isya. Maka di situ Nabi adzan apa tidak? Adzan. Maka pendapat kedua ini terbantahkan ya. Oleh karena itu ya jumhur ulama ya mengatakan bahwasanya hukum adzan dan qomat itu fardu kifayah bukan sunnah ya. Hatta yang berpendapat sunnah pun ya, kalau di tempat itu tidak dikumandangkan adzan dan qomat maka boleh diperangi ya. Jadi antara dua pendapat tadi disebut dengan khilaful lafzi ya. Jadi khilaf pada lafadznya aja, eksistensinya sama, isinya sama. Yang berpendapat fardu kifayah, kalau nggak ada azan di tempat itu wajib apa? Boleh diperangi. Hatta yang berpendapat sunnah itu kalau nggak azan wajib diperangi. Jadi baik yang pendapat pertama ataupun pendapat kedua ya, itu hanya khilaful lafzi saja. Ya. Itu hanya khilaful lafzi saja ya. Amma man za'ama annahu sunnah la isma ala tarikihi faqad akhta.
Adapun yang berpendapat bahwa adzan itu sunnah, tidak ada dosa bagi yang meninggalkannya, maka dia telah keliru. Maka dia telah keliru. Artinya ya, hukum adzan ini seluruhnya sepakat bahwa hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Fardu kifayah. Adapun khilafnya hanya khilaf apa? Lafadznya saja. Isinya sama. Hatta yang berpendapat sunnah, ya, itu jika dalam suatu kaum tidak ada adzan dan qomat, maka mereka juga berpendapat wajib diperangi. Ya. Sama dengan pendapat apa? Fardu kifayah. Jadi itu disebut dengan khilaful lafzi. Ya. Perbedaan secara lafaz saja, bukan perbedaan secara makna. Itu perbedaan pertama. Yang kedua, ya. Wakhtalafu aidan fi sifatil adzani wal iqamah. Ya. Mereka juga berpendapat tentang sifat adzan dan iqamat, ya. Sebagaimana ya tadi dijelaskan, perbedaan sifat adzan ini ya karena perbedaan apa? Muadzin, ya. Jadi Nabi mengajarkan adzan ke Bilal. Nabi mengajarkan adzan ke Abi Mahdhurah di Mekah, itu sifatnya berbeda, ya. Taib. Kita ambil ya sifat yang pertama yang sering kita dengar, ya. Yang sering kita dengar, adzan Bilal. Itu tersusun dari 15 kalimat, ya. Tersusun dari 15 kalimat. Yang pertama apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alal hayya 'alas shalahnya berapa kali? Dua. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu 15 jumlah. Adzan yang sering kita dengar, ya, disebut dengan adzan Bilal yang Nabi ajarkan kepada Bilal dari mimpinya Abdullah bin Zaid, ya. Ada lagi lafaz yang 17, ya. Nah, ini disebut dengan adzan Abi Mahdhurah, ya. 17, bahkan ada yang 19 kalimat, ya. Baik. Tadi 15 kalimat, sekarang 17 kalimat, ya. Pertamanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian lihat perbedaannya, ya, perbedaan dari lafaz tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Terus asyhadu alla ilaha illallah. Terus asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Terus asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Selanjutnya apa kalau di adzan Bilal? Kalau adzan Nabi Mahdhur ini diulang lagi syahadatnya. Diulang di awal lagi. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian kesananya sama. Maka ya dalam adzan Abi Mahdhurah, ya, itu lafaz syahadatain, dua syahadat diulang berapa kali? Jadi berapa? 8. Ya. 4 sebelum ke hayala shalah diulang lagi 4 lagi. Ya. Itu salah satu riwayat dari adzan Abi Mahdhurah. Ini yang dipegang dalam mazhab Syafi'i. Kemudian juga ada lafaz yang 19, ya. Jadi kalau tadi takbirnya berapa kali? 2, ya, dan Nabi Mahdhur takbirnya 2 kali. Sekarang 4 kali takbirnya sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 kali. Ya, syahadatnya berapa kali? 8. Ya. Jadi itu lafaz adzan. Yang kita dengar sekarang ini adalah adzan Bilal yang Nabi ajarkan kepada siapa? Bilal, sebanyak 15 jumlah, ya. Sebanyak 15 jumlah, ya. Begitu juga sifat iqamat, sifat qomat, ya. Sifat qomat ini yang sering kita dengar berapa kalimat? Sifat qomat yang kita dengar berapa kalimat? Kalau adzan tadi berapa? 15 kalimat. Iqamat berapa? Ada muadzinnya di sini yang biasa qomat. Berapa? 9 apa 11? Tawib. Yang pertama dihitung. Apa gimana qomat? Allahu Akbar. Terus 11. Ya. Ini 11 yang sering kita dengar 11. Tapi
ada juga ya yang 9. Ya. Semuanya satu semua. Ya. Yang 9. Pertama Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini yang dijelaskan di hadis ini. Ya. Nabi memerintahkan Bilal untuk mengganjilkan iqamat. Ya. Kecuali pada qad qamatis shalat. Ya. Berarti 9 ya. Ada lagi 17 seperti lafadznya adzan Abi Mahdhurah. Ya. Ada lagi 17 seperti lafadz adzannya Abi Mahdhurah. Berarti yang diulang berapa kali? Syahadatannya berapa kali? Hah? Adzan Abi Mahdhurah, syahadatannya berapa kali? 8. Ya. Adzan Abi Mahdhurah. Abi Mahdhurah ini muadzin Nabi di Mekah. Ya. Muadzin Nabi di Mekah. Kalau di Madinah siapa? Bilal dan Abdullah ibn Umi Maktum di Masjid Quba saat Al-Qard ya. Adzan saat Al-Qard itu ngikut adzan Madinah ya. Makanya di sini wal iqamah al musyar ilaiha ihda asyrata jumlah ya. Lafaz iqamat yang sering kita dengar itu 11 kalimat tadi ya. 11 kalimat ya. Ada juga yang berapa? 9. Ada juga yang 17. Itu lafaz iqamat. Yang keseluruhannya itu boleh diamalkan. Karena semuanya datang dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Semuanya datang dalam hadis-hadis yang sahih. Makanya di sini dijelaskan ya, wal haqqu annahu la munafat, dan yang benar tidak ada pertentangan dalam lafaz adzan tadi. Ya. Tidak ada pertentangan dengan lafaz adzan tadi. Fasifatu kulluha jaizatun. Seluruh sifat-sifat adzan, lafaz adzan yang dijelaskan tadi itu boleh untuk dikumandangkan. Ya. Jadi intinya adzan itu ada 2 lafaz. Ada lafaz Bilal, ini hadisnya mimpi Abdullah ibn Zaid al-Ansari yang dibenarkan oleh Nabi. Yang kedua ada adzan Abi Mahdhurah ya. Ini adzan penduduk Mekah, dan adzan Abi Mahdhurah ini terkandung berapa syahadat di dalamnya? 8 syahadat. Yang 8 syahadat ini ada yang namanya sifat tarji', nanti ada di sini. Ya, Anda jelaskan sekarang aja. Ada yang namanya sifat tarji'. Apa itu tarji'? Ya, 4 lafaz pertama diucapkan dengan suara lantang. Ya. Kemudian diulang lagi diucapkan dengan suara pelan. Itu tarji'. Ya. Jadi pada lafaz Abi Mahdhurah ya, pada adzan Abi Mahdhurah itu ada 2 cara ya. Cara pertama ya sebagaimana adzan biasa semuanya dilantangkan. Cara kedua itu ya disebut dengan tarji'. Ya, tarji'. Karena dalam adzan Abi Mahdhurah ya, syahadat itu diucapkan berapa kali? 8 ya. 4 pertama dengan suara keras ya. Kemudian diulang lagi dengan suara apa? Dengan suara pelan. Itu disebut tarji' dalam adzan ya. Disebut tarji' dalam adzan. Ya, ini ada pada lafaz adzan Abi Mahdhurah. Kalau lafaz adzan Bilal yang diajarkan oleh Abdullah bin Zaid semuanya dengan suara lantang. Ya. Tidak ada tarji'nya. Adzan lafaz Bilal itu berapa kalimat? 15 kalimat ya. Maka di sini fasifatu kulluha jaizah. Mau dengan sifat adzan yang mana saja, mau dengan sifat qomat yang mana saja itu boleh dilakukan. Wal aula al akhdu bizaid. Namun di sini dijelaskan yang paling utama itu yang ada tambahannya. Yang ada tambahannya itu adzan siapa berarti? Abi Mahdhurah. Makanya Imam Syafi'i ya dalam lafaz adzan itu berpegang dengan adzan Abi Mahdhurah ya. Karena dalam adzan Abi Mahdhurah itu terdapat tambahan pada kalimat apa? Pada syahadat. Namun semua lafaz tadi itu boleh
untuk dilakukan. Wal Imamu Ahmad yujizul amrain. Al Imam Ahmad membolehkan keduanya, baik adzan Bilal ataupun adzan Abi Mahdhura. Walakinnahu yakhtaru adzan Bilalin. Akan tetapi ya, Al Imam Ahmad ini lebih memilih adzan Bilal ya. Qala Ibnu Abdul Bar, dhahaba Ahmad wa Ishaq wa Dawud wa Ibnu Jarir ila anna dzalika minal ikhtilafil mubah ya. Para ulama seperti Imam Ahmad, Ishaq, Dawud, Ibnu Jarir ya, semuanya berpendapat bahwa lafaz-lafaz tadi adalah lafaz yang mubah ya. Artinya kita boleh adzan dengan lafaz mana saja selama tidak menimbulkan fitnah ya. Selama tidak menimbulkan fitnah. Jadi sifat-sifat adzan tadi datang dengan hadis-hadis yang sahih yang tidak saling menafikan ya, yang tidak saling menafikan. Fa in rabba'a aw rajja'a aw sannal adzan ma'a ifradil iqamah aw sannaha ma'ahu aw sannal alfat kullaha fa innahu jaiz ya. Baik yang menggunakan 15 kalimat, gunakan 17 kalimat, gunakan 19 kalimat, itu mana saja boleh ya. Begitu juga iqamah, mau yang 11, mau yang 9 ya, bahkan mau yang 17 seperti adzan Nabi Mahdzura juga boleh. Jadi semuanya sifat-sifat adzan tadi datang dalam bentuk yang tidak saling menyalahkan bahasanya ya, tidak saling bertabrakan. Semua adzan itu boleh dilakukan ya, boleh dilakukan. Ma yukhadhu minal hadis ya. Faidah dari hadis. Yang pertama, wujubul adzani wal iqamah, wajibnya adzan dan qomat ya. Nah, wajibnya ini bukan wajib ain tapi wajib apa? Kifayah, bukan wajib ain. Sekali lagi, beda antara wajib ain dan wajib kifayah. Wajib ain itu wajib atas setiap kita ya. Ya. Kalau wajib kifayah ya, kalau ada orang yang melakukan ya, maka yang lain tuh gugur. Bayangkan kalau adzan itu wajib ain, kita masing-masing harus adzan ya. Makanya adzan itu wajib kifayah ya. Akhdan min sighatil amri as-sadir minan nabi ya. Yang mana ini disimpulkan dari perintah ya, kata perintah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wa huwa qaul muhaqqiqi at-taifataini minal muhadditsin wal usuliyyin. Ini adalah pendapat para peneliti ya, dari ahli hadis ataupun dari ahli usul ya. Mereka berpendapat adzan itu adalah fardu kifayah. Adapun yang mengatakan bahwa adzan itu sebatas sunnah, tidak dosa ketika ditinggalkan, dia telah keliru ya, dia telah keliru dalam berijtihad. Yang kedua, istihbab syaf'il adzan wa itaril iqamah ya. Disunnahkan menggenapkan adzan dan mewitirkan iqamat ya. Dan mewitirkan dan mengganjilkan qomat ya. Li'annal wujub mu'aridun bi sifatil lil adzani walil iqamati tsabitah ya. Karena ya, kalau ya dihukumi menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamat itu dihukumi wajib, maka akan bertentangan dengan hadis-hadis tentang sifat adzan yang lain ya. Sebagaimana jelaskan, sifat adzan itu ada yang jenisnya genap, ada yang jenisnya ganjil. Qomat juga ada yang genap, ada yang ganjil. Makanya di sini ya sebatas sunnah, menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah. Syiddatul ihtimami bil adzani 'alal iqamah likaunihi nidaan lil ba'id ya. Besarnya perhatian Nabi terhadap adzan daripada qomat karena adzan itu panggilan untuk yang jauh ya. Karena adzan panggilan untuk yang jauh. Oleh karena itu ya, Nabi memerintahkan Bilal ya ketika adzan itu untuk naik untuk naik loteng salah seorang penduduk Madinah. Ya. Ketika adzan ya, Nabi memerintahkan Bilal itu untuk naik ke tempat yang tinggi ya. Adapun ketika qomat ya, Nabi menyuruh Bilal itu di dalam masjid qomat ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan adzan itu ya harus dengan suara keras sehingga didengar oleh orang-orang sekitar. Adapun qomat itu cukup di masjid ya. Adapun qomat itu untuk cukup di masjid, didengar oleh orang-orang yang hadir. Walaupun boleh untuk melakukan qomat seperti adzan ya. Artinya kalau adzan itu dengan menggunakan speaker, maka qomat juga boleh dengan menggunakan speaker. Karena adzan dan qomat itu dua saudara ya. Yang Nabi sebut qomat itu sebagai adzan kedua ya.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma bainal adanaini salatun. Antara dua adan itu ada salat. Kata para ulama, yang dimaksud antara dua adan ini adalah antara adan dan qomat. Ya. Jadi Nabi menyebut adan sebagai apa? Nabi menyebut qomat sebagai apa? Sebagai adan. Walaupun jumhur ulama mengatakan qomat itu akhfad minal adan. Qomat itu ya enggak sekencang azan bahasanya, tidak sekencang azan. Kemudian al-muradu syaf'ul adzan ma adat takbiratil arba fi awwalihi. Yang dimaksud dengan menggenapkan adzan selain takbir-takbir yang 4 pada awalnya. Wa kalimatut tauhid fi akhirih, dan kalimat tauhid di akhirnya. Fa innaha mukhassasatun bi adillatin ukhra. Karena ya lafaz takbir dan kalimat tauhid ini ya dikhususkan dengan dalil yang lain ya. Ini mengapa menggenapkan azan dan menganjilkan qomat itu sunnah ya. Karena kalau dikatakan wajib akan bertabrakan dengan sifat azan yang lain ya, akan bertabrakan dengan sifat azan yang lain. Kemudian wal muradu bi witril iqamah ma ada takbirataini fi awwaliha. Yang dimaksud dengan mengganjilkan qomat selain 2 takbir di awalnya ya, selain 2 takbir di awalnya. Qad qamatis, dan juga kalimat qad qamatis salat fa innahuma masyfu'atan. Karena kalimat qad qamatis salat ini yaitu datang dalam bentuk genap. Litakhsisihima bi adillatin ukhra, karena keduanya dikhususkan dengan dalil yang lain ya. Jadi hadis ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita beberapa sifat adzan dan qomat yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau disimpulkan, adzan itu ya sifatnya ada 2, begitu juga qomat. Yang pertama adzan Bilal, yang kedua adzan Abi Mahdhurah ya. Yang pertama adzan Bilal, yang kedua adzan Abi Mahdhurah. Adzan Bilal itu terdiri dari 15 kalimat. Begitu juga qomatnya terdiri dari berapa? 11. Itu adzan Bilal ya. Kemudian yang kedua adzan Abi Mahdhurah, adzan penduduk Mekah ya. Itu ada berapa lafaz? 17 sampai 19 lafaz. Begitu juga qomatnya, begitu juga lafaz iqamat. Yang keduanya ini baik adzan Bilal ataupun adzan Abi Mahdhurah, keduanya ini boleh diamalkan ya. Keduanya ini boleh diamalkan. Namun ya selama tidak menimbulkan fitnah. Kalau kita sudah terbiasa ya menggunakan adzan Bilal, lalu kita gunakan adzan Abi Mahdhurah, nanti ya banyak orang bertanya, ini ya adzannya model apa lagi gitu. Ya, adzannya model apa lagi? Ya, itu dikarenakan apa? Ya kita belum mengetahui ilmunya. Ya, setelah kita mengetahui ilmunya, oh ini namanya adzan Abi Mahdhurah ya. Jadi ketika kita mendengar adzan yang syahadatnya itu sampai 8 kali, jangan langsung didatengin masjidnya, jangan. Ya, jangan salahkan muadzinnya, jangan. Itu adzan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tips sampai sini barangkali ada yang tanyakan ya ikhwah. Sembilan, 8. Ya, itu nanti ada pembahasannya Pak. Ada nanti ya. Tentang adzan pertama dan adzan kedua dalam sholat subuh, itu ada nanti insyaallah pembahasannya. Itu ada nanti di hadis ketiga ya. Di hadis ketiga tentang pembahasan ya hukum adzan pertama pada sholat subuh ya. Ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjutkan. Baik, itu nanti masuknya dalam adabul adzan, adab muadzin. Yang pertama ya adab muadzin ya. Yang pertama menghadap kiblat. Ya, yang pertama menghadap kiblat. Ini adab ya. Adab itu ya bukan sesuatu syarat, bukan ya. Di antara adabnya adalah menghadap kiblat ya. Kemudian yang kedua
harus dalam keadaan suci, ya. Harus dalam keadaan suci. Walaupun dibolehkan dalam keadaan hadas asghar. Ya, dibolehkan adzan dalam keadaan hadas asghar. Ya. Adapun hadas akbar maka tidak boleh. Hadas besar nggak boleh. Ya. Kemudian ya meletakkan dua jari di telinga. Ini di antara adab. Ya, di antara adab daripada adzan. Kemudian ya iltifat menengok ya ke kanan dan ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah ya. Itu di antara adab adzan. Kemudian juga menutup aurat ya. Tertutup aurat, jangan sampai adzan dengan celana pendek sama kaos oblong azan. Ya. Itu tidak kurang adabnya ya. Walaupun bukan termasuk syarat adzan menutup aurat ya, bukan. Tapi itu termasuk adab ya. Itu termasuk adab ketika seorang itu ingin mengumandangkan adzan. Jadi tadi ya dalam kondisi bersuci ya itu diutamakan. Ya, dalam kondisi bersuci itu diutamakan ya. Walaupun boleh adzan ya bagi seorang dalam kondisi hadas kecil ya. Itu boleh ya. Namun dalam kondisi hadas besar para ulama melarang ya. Kenapa? Karena dia nanti ada di dalam masjid ya. Dan yang diucapkan juga lafaz-lafaz yang masya Allah ya, ada lafaz-lafaz takbir, ada lafaz-lafaz ya kalimat ikhlas, ada lafaz-lafaz ini ya, lafaz Allah, lafaz Rasul diucapkan, dan itu ya tidak boleh ya, diucapkan bagi mereka yang berhadas besar ya, bagi mereka yang berhadas kecil. Wallahu alam. Jadi itu termasuk adab ya untuk dalam keadaan suci. Saya ada lagi ikhwah. Udah ada azan belum? Udah ada yang azan belum? Ya sudah, kalau sudah ada yang azan ya, maka tinggal apa qomat ya. Kecuali ya kalau dalam suatu tempat itu belum ada yang azan ya. Kalau sudah yang azan maka udah cukup. Itulah yang dinamakan fardu kifayah. Ya, jadi ketika sudah ada orang lain yang melakukannya, maka gugur kewajiban kita untuk melakukan azan tersebut ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya ketika menjamak salat ya, itu yang beliau lakukan adzan 1 kali, qomatnya dua kali ya, qomatnya dua kali. Ada nanti pembahasannya Pak. Iya ada nanti pembahasannya. Iya ada apa yang dilakukan muadzin ketika hujan deras, ada nanti pembahasannya ya insyaallah. Isbir. Kalau mereka berjamaah sesama akhwat, mereka berjamaah ya itu dibolehkan untuk menegakkan qomat ya. Kalau antar mereka. Namun afdolnya laisa 'alan nisa'i adzanun wala iqamah. Afdolnya itu enggak ada bagi wanita adzan ataupun qomat. Ya, jadi mereka langsung sholat saja. Ya, mereka langsung sholat saja. Kalaupun mereka mau qomat itu hukumnya boleh. Ya, itu hukumnya boleh. Tetapi adzan nggak perlu. Ya, nggak perlu. Hanya qomat itu yutarakhas lahu, diberi yutarakhas lahunna, diberi rukhsah untuk mereka. Ya, dalam bab qomat saja. Dalam bab adzan tidak. Ya, itu pun ya ketika tidak ada yang hadir dari kalangan ajanib. Ya, tidak ada ajanib, orang-orang yang bukan mahram masuk. Kalau ada ajanib maka tidak ada adzan dan tidak ada qomat. Wallahu alam. Ada lagi? Kenapa? Iya nanti ada. Ada adab setelah adzan ada. Ada nanti pembahasannya khusus. Cukup?
Baik, jika cukup kita tutup doa kifaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.